Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lana Aristia, NIM E100-200-214. Saya berasal dari Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir Bahasa Indonesia mengenai karya tulis ilmiah yang berjudul Analisis Penggunaan Air Tanah di Kota Yogyakarta. Bab 1 pendahuluan berisi mengenai 1. Latar belakang masalah, 2. Rumusan masalah, 3. Tujuan, 4. Manfaat. Latar belakang masalah berisi mengenai pertumbuhan penduduk merupakan salah satu faktor pendorong pembangunan. Hal ini juga sangat mempengaruhi perubahan lingkungan dan meningkatkan populasi, serta mendorong munculnya berbagai industri yang berdampak pada timbulnya permasalahan di lingkungan, khususnya pada sumber daya air. Kota Yogyakarta merupakan kota berbudaya dan pendidikan, sehingga banyak orang yang sering berbondong-bondong ke Yogyakarta untuk menuntut ilmu. Sehingga secara otomatis kota Yogyakarta kepadatannya makin meningkat. Kepadatan penduduk yang terjadi di kota Yogyakarta menyebabkan semakin tinggi kebutuhan air yang digunakan. Hal tersebut menyebabkan kuantitas air di kota Yogyakarta mengalami pengurangan karena porsi pemakaian kebutuhan air yang semakin besar. Rumusan masalah 1. Bagaimana kondisi penggunaan cadangan air tanah di kota Yogyakarta? Kedua, apa saja sektor yang mempengaruhi cadangan air tanah di kota Yogyakarta? Tujuan 1. Mengetahui kondisi penggunaan cadangan air tanah di kota Yogyakarta. Kedua, mengetahui beberapa sektor yang mempengaruhi cadangan air tanah di kota Yogyakarta. Manfaat dapat dijadikan masukan untuk pengembangan kajian ilmiah atau referensi bagi penelitian tentang kajian pemanfaatan air tanah di suatu wilayah kota. Bab 2 berisi mengenai kajian teori, tinjauan pustaka, dan kerangka berpikir. Kajian teori ini berisi mengenai pengertian air tanah. Secara umum, air tanah diartikan sebagai air yang berada dan berasal dari lapisan tanah, baik air yang berada pada lapisan tanah tak jenuh maupun air yang berada pada lapisan tanah jenuh. Pengertian air tanah telah banyak dikemukakan oleh para ahli dan mereka mendefinisikan sesuai dengan pandangan dan bidang ilmunya masing-masing. Beberapa pengertian tentang air tanah antara lain. 1. Menurut Bauer 2002, air tanah adalah air yang terdapat di bawah permukaan bumi, dalam ruang pori tanah dan di rekahan formasi batuan. Kedua, Scanlon 2002, air tanah adalah air yang tersimpan atau terperangkap di dalam lapisan batuan yang mengalami pengisian atau penambahan secara terus-menerus oleh alam. Cadangan air tanah. Cadangan air tanah adalah ketersediaan air tanah yang terdapat di akuifer. Hal itu berarti bahwa waktu pembauran cadangan air tanah sangat panjang. Menurut Market dan Van der Gut 2013, hasil perhitungan cadangan air tanah di kota Yogyakarta dapat dibedakan menjadi dua, yaitu cadangan air tanah statis dan cadangan air tanah dinamis. Tinjauan pustaka. Penelitian mengenai analisis penggunaan air tanah telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. 1. Penelitian dilakukan oleh R. Dwi Atmo Irawan 2005 tentang hasil aman penurunan air tanah pada akuifer pesisir di Kecamatan Temuan, Kabupaten Progo DIY. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuifer di daerah penelitian merupakan akuifer bebas yang bersifat lokal dengan material pasir halus. 2. Penelitian dilakukan oleh De Valentino 2013 tentang kajian pengawasan pemanfaatan sumber daya air tanah di kawasan industri Kota Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kawasan industri memilih menggunakan air tanah karena PDAM tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan suatu industri. Kerangka berpikir. Untuk mempermudah suatu penelitian perlu adanya kerangka berpikir atau konsep dengan tujuan membuat arah penelitian yang jelas sesuai dengan bagan di atas. Penggunaan air tanah di kota Yogyakarta tidak lepas dari masalah pemanfaatan cadangan air tanah dengan beberapa sektor yang mempengaruhi cadangan air tanahnya, sehingga dapat dilakukan pengumpulan data menggunakan data kepadatan penduduk dari BPS dan data cadangan air tanah dari Dinas ESDM. Bab 3. Metode penelitian yang berisi mengenai waktu dan tempat penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan
Yogyakarta, dan prosedur penelitian. Waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian adalah bulan Desember 2021. Wilayah Yogyakarta merupakan bagian dari Pulau Jawa. Daerah Istimewa Yogyakarta terbagi menjadi 4 kabupaten dan 1 kota, yaitu Pulau Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta. Jumlah penduduk di Jogja dalam hal ini Provinsi DIY adalah 3.492.390 jiwa, serta memiliki angka kepadatan penduduk sebesar 1.804 jiwa per kilometer persegi menurut Statistik Yogyakarta 2013. Pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Karena perlu adanya observasi, kemudian penelitian ini bersifat pemaparan terhadap kondisi penggunaan cadangan air tanah dan beberapa sektor yang memengaruhi cadangan air tanah di Kota Yogyakarta. Pendekatan yang dilakukan ini terdiri dari literatur yang terkait dengan penelitian ini dengan pengumpulan data berupa data sekunder. Jenis penelitian ini termasuk ke dalam penelitian lapangan karena bertujuan untuk menganalisis kondisi penggunaan cadangan air tanah di Kota Yogyakarta. Data dan sumber data. 1. Data kepadatan penduduk didapatkan dari Badan Pusat Statistika 2013 sampai 2015. Kedua, data cadangan air tanah dari Dinas ESDM 2013 sampai 2015. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menganalisis dampak keutuhan air terhadap perdagangan dan jasa cadangan air tanah Kota Yogyakarta, diolah dengan metode analisis data korelasi. Analisis korelasi digunakan untuk mengetahui kondisi penggunaan cadangan air tanah serta sektor-sektor yang dominan yang mempengaruhi cadangan air tanah di Kota Yogyakarta. Dari hal tersebut, penulis dapat mengetahui bahwa apabila keutuhan air tanah lebih besar dari keutuhan cadangan air tanah, maka jumlah total penggunaan air tanah semakin menurun dari tahun ke tahun. Namun, ketika keutuhan air tanah lebih kecil dari penggunaan air tanah, maka cadangan air tanah secara otomatis akan meningkat. Prosedur penelitian. 1. Menyusun karya tulis ilmiah dengan menggunakan teori-teori yang mendukung. Kedua, mencari data geografis kecamatan. Ketiga, mencari data untuk mengetahui kepadatan suatu kecamatan. Keempat, mencari data cadangan air tanah. Kelima, setelah semua data telah terkumpul, penulis dapat menganalisis data-data untuk mengetahui penggunaan cadangan air tanah di Kota Yogyakarta agar dapat ditarik kesimpulan dari permasalahan yang ada. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.